Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, dunia kita sangat gelap oleh berbagai kejahatan. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan kamera CCTV yang dipasang di mana-mana untuk terus memantau kejahatan. Ada banyak hal dalam kehidupan masyarakat kita yang 3 dekade yang lalu tabu untuk dibicarakan. Sekarang, hal itu tidak lagi menjadi hal yang memalukan. Dunia kita sudah sangat gelap. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Tidak semua dipanggil untuk terang. Tidak semua memiliki identitas sebagai terang. Hanya pengikut-pengikut Tuhan Yesus, hanya murid-murid Tuhan Yesus yang identitasnya adalah terang bagi dunia. Sehingga kita adalah satu-satunya terang bagi dunia yang gelap. Terang berfungsi menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang pada kebenaran. Terang tidak boleh ditutupi apalagi disimpan. Identitas orang Kristen sebagai terang yang menyatakan kebenaran sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Namun kenyataannya saudara, banyak orang Kristen yang terangnya tidak bercahaya di depan orang, sehingga yang terjadi bukan Allah dipermuliakan, namun Allah dipermalukan. Karena perbuatan kita, karena kata-kata kita, karena sikap kita, karena pikiran kita. Maka bagaimana supaya terang kita bercahaya? Dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, dalam terjemahan yang lain, demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang kita bercahaya dan menyingkapkan kegelapan dan menerangi orang di sekitar kita manakala kita melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Ketika kita memberi kepada orang lain. Bahkan dalam Matius 5 ayat 11, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Artinya, lakukan perbuatan baik setiap saat. Berbuat baik bahkan kepada orang yang mencela, yang menganiaya, dan menfitnah kita. Disitulah terang kita bercahaya. Membalas cela, aniaya, fitnah, dan segala kejahatan dengan perbuatan baik. Maka ketika orang melihat teladan ini, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, di tengah dunia yang gelap, kejahatan, fitnah, cela, aniaya adalah hal biasa. Tetapi di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, di tengah dunia yang gelap,
perbuatan baik adalah terang yang bercahaya. Karena itu, sudahkah terang kita bercahaya? Sehingga ketika orang melihat hidup kita, mereka bukan memalukan Allah, tetapi memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami diingatkan identitas kami sebagai terang. Perbuatan baik yang kami lakukan, bahkan sekalipun kami dicela, kami dianiaya, kami difitnahkan segala yang jahat, kami melakukan dan membalas dengan perbuatan baik. Disitulah terang kami bercahaya. Tetapi apabila perbuatan baik itu bergantung orang, bergantung pribadi, maka sesungguhnya terang kami tidak bercahaya. Ataupun ketika kami membalas aniaya dengan aniaya, fitnah dengan fitnah, kejahatan dengan kejahatan, maka sesungguhnya kami pun juga adalah kegelapan. Tolonglah kami Bapa, supaya terang kami bercahaya ketika kami melakukan perbuatan baik setiap saat. Berdoa untuk dua keluarga kami, Bapak Ketut Karyadi yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam iman, kesetiaan di dalam perjanjian, sesuai dengan janji dan tekadnya di hadapan Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong dalam pergumulannya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dan terlebih biarlah imannya makin mengalami pertumbuhan. Demikian juga untuk Ko Andreas Dermawan yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan berkati. Saat ini dalam masa-masa belajar katekisasi, Tuhan terus pimpin dalam kehidupannya, sehingga imannya makin mantap, kehidupannya pun juga kiranya Tuhan sertai, bahkan dalam pergumulan, Tuhan juga yang akan menolongnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ketut Karyadi dan juga Ko Andreas Dermawan. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.